Dewan Juri yang terhormat, saya pertama-tama sebagai tim afirmasi jelas setuju dengan mosi ini. Saya akan mendefinisikan maksud dari mosi ini adalah masyarakat internasional memiliki arti komunitas yang terdiri dari negara-negara di dunia seperti PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, atau Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO, WHO, World Health World Health Organization. Kemudian, bantuan kemanusiaan adalah bantuan yang diberikan negara-negara di dunia untuk mengatasi krisis global seperti pandemi, konflik bersenjata antar negara. Selanjutnya, humanoid robot adalah robot yang berwujud seperti manusia dengan sistem kecerdasan buatan untuk menyelesaikan pekerjaan manusia tentunya. Kemudian, transisi pengalokasian adalah mengganti sebagian pekerjaan atau tugas manusia dalam bantuan kemanusiaan, sehingga mosi ini secara keseluruhan memiliki arti gabungan, yaitu komunitas dunia seperti PBB, WHO yang sudah saya sebutkan tadi, mengganti sebagian pekerjaan manusia pada bidang bantuan sosial dunia dengan humanoid robot. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini lahir karena adanya tantangan atau kesulitan dalam menyalurkan bantuan untuk mengatasi krisis global. Seperti yang pernah saya baca di artikel-artikel bahwasannya kita ambil contoh perang Palestina dan Israel kemarin yang sayangnya masih berlanjut hingga sekarang. Itu merupakan ada isu genosida gitu, yang dimana itu menewaskan beberapa relawan Palang Merah Indonesia seperti yang kita ketahui bersama. Itu juga disebabkan karena Israel juga melanggar peraturan perang, yang dimana seharusnya jika perang, relawan kesehatan tidak boleh diserang. Namun Israel berdalih bahwasannya Hamaslah yang dianggap kelompok teroris yang menyerang dan menyebabkan korban jiwa dalam Palang Merah Indonesia. Oleh karena itu, robot humanoid ini hadir untuk menyalurkan bantuan sosial berupa makanan, kesehatan, supaya tidak ada lagi korban jiwa. Dewan Juri, maka dari itu komunitas dunia mulai merencanakan untuk menyalurkan bantuan sosial dengan robot humanoid ini. Ditambah lagi, perlu kita garis bawahi Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya pengiriman tenaga manusia untuk menyalurkan bantuan sosial dunia sangat berisiko, karena bisa saja manusia yang dikirim ini meninggal, apalagi jika relawan kesehatan di medan perang. Ditambah lagi, perlu diingat bahwasannya tenaga manusia ini ada batasnya. Dewan Juri perlu makanan, sehingga akan menambah biaya lagi dalam pengirimannya, dalam pengiriman tenaga kemanusiaan ini yang berupa manusia, sehingga akan lebih lambat. Ditambah lagi, tenaga manusia ini akan lebih lambat dalam menyalurkan bantuan sosial daripada robot humanoid yang tidak bisa lelah seperti itu. Contohnya Juri, faktanya saat ini rata-rata bantuan kemanusiaan masih sepenuhnya bergantung kepada tenaga manusia, seperti bantuan kemanusiaan masih sepenuhnya bergantung kepada manusia, seperti bantuan untuk Gaza, Palestina, perang Ukraina dan Israel, yang dimana coba Dewan Juri yang terhormat bayangkan tenaga medis yang dimana notabene ia adalah seorang manusia, ia punya keluarga, istri dan anak, harus mengobati tentara-tentara warga sipil dalam ancaman bom dan penembakan. Ia sebagai manusia harus bertaruh nyawa, Dewan Juri. Ditambah lagi, tenaga manusia memiliki batasan, bisa mengalami stres karena suara bom terus-menerus, melihat manusia berceceran darah. Hal itu bahkan bisa membuat depresi, dan Juri itu wajar karena mereka tenaga manusia dalam relawan ini adalah manusia. Mereka memiliki rasa takut, stres, depresi, dan juga lelah, sehingga Juri masuk ke dalam argumen saya percaya bahwasannya transisi bantuan sosial ini dari manusia ke robot humanoid akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keselamatan manusia itu sendiri. Hal itu karena yang pertama, Dewan Juri, robot tidak memiliki rasa takut, tidak bisa lelah, dan juga trauma. Dan perlu digarisbawahi, robot ini juga tidak memiliki rasa takut karena dia tidak memiliki keluarga, anak yang harus dia nafkahi gitu. Terlebih selain itu juga manusia ini pada dasarnya
berdasarkan artikel-artikel yang saya baca, memiliki insting ketakutan begitu Dewan Juri. Yang kedua, kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat, strategi bantuan yang relevan dalam keadaan mendesak. Yang ketiga, perlu digarisbawahi, robot humanoid bekerja tanpa makanan, minuman, dan tidur, sehingga akan mengurangi biaya anggaran untuk kebutuhan manusia yang semula bisa makan, minum. Robot tidak perlu itu, sehingga bisa lebih efisien. Dan juga Dewan Juri, robot itu bisa bekerja 24 jam nonstop, sehingga robot ini akan lebih sigap dalam mengobati tentara-tentara yang terluka begitu. Contohnya seperti yang pernah saya baca di artikel seperti yang pernah saya baca di artikel sebelumnya, bahwasannya perusahaan besar Eropa seperti Tesla telah membuat dan mengembangkan humanoid robot agar bisa bertahan di keadaan perang yang ekstrim, seperti daerah tandus, gersang, bahkan dingin suhunya di bawah 0 derajat Celcius, seperti di Antartika. Saya tidak hanya menawarkan humanoid robot ini sebagai pengganti manusia dalam menyalurkan bantuan sosial, tetapi robot ini juga sebuah inovasi dalam menyalurkan bantuan yang lebih efektif, efisien, akurat, dan juga cepat. Maka dari itu, mekanisme yang bisa saya tawarkan, pertama, komunitas dunia mulai menggunakan humanoid robot ini di daerah yang ekstrim terlebih dahulu, seperti perang. Supaya apa Dewan Juri? Supaya mengurangi korban jiwa dan menguji keefektivitasnya dalam mengganti pekerjaan manusia begitu. Kemudian yang kedua, humanoid robot perlu diawasi dari jauh oleh orang-orang yang ahli seperti di bidang medis, kemudian engineer robot sendiri, agar bisa memelihara robot tersebut. Maka dari itu, kami sebagai tim afirmasi mendukung mosi ini untuk menggunakan robot dalam menyalurkan bantuan sosial. Terima kasih.